Kita masih membahas tentang sifat penyayang, season kedua. Tapi sebelumnya nanti saya juga akan sedikit mengulang pembahasan pekan yang lalu. Mudah-mudahan bisa memperkuat pemahaman kita. Namun mari kita awali dulu halaqah kita dengan sama-sama bertilawah. Kita akan baca ayat surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 56. Coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 56. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Ya, di sini ada satu kalimat yang perlu kita jadikan sebagai slogan dalam hidup kita. Kalimat ini. Kalimat di akhir ayat ke-56 yang tadi kita ulang-ulang, kalimat apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dari orang-orang yang muhsinin. Muhsinin di dalam ayat ini artinya penyayang. Karena ihsan itu dalam Al-Quran banyak banget artinya. Dan kalau dalam ayat ini muhsinin itu artinya penyayang.
rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang penyayang. Ini harus benar-benar kita yakini, sehingga kita punya semangat yang besar untuk selalu memiliki sifat penyayang. Gak usah khawatir ketika kita memiliki sifat penyayang kepada seseorang, walaupun sifat itu tidak berbalas dari orang lain, itu gak sia-sia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih sayang kita kepada orang lain yang tidak dibalas, maka kasih sayang itu menjadi sia-sia dan fana. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak ada satupun amal soleh di mata Allah itu sia-sia. Sia-sia itu gak ada, mustahil sama sekali. Apa kata Allah di akhir surat Ali Imran? Fastajaba lahum rabbuhum. Allah menerima doa atau amalan mereka. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Aku gak akan pernah menyia-nyiakan amal satu pun di antara kalian, min dzakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, gak akan disia-siain. Jadi jangan pernah menyesal kalau kita udah terlanjur beramal soleh terus tidak berbalas dalam bentuk terima kasih ataupun mungkin penghargaan ataupun apapun. Jangan pernah menyesal. Kenapa? Karena gak ada ceritanya amal soleh itu sia-sia, itu gak pernah ada ceritanya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh gak ada. Kalau kita adalah orang yang merasakan bahwa amal soleh kita sia-sia, itu pasti orang pertama di muka bumi, dan gak ada itu. Sehingga tidak perlu khawatir bahwa amal soleh kita itu menjadi terbuang begitu aja, gak ada ceritanya. Termasuk kasih sayang kita, rahmah, ra'fah, rasa kasihan kita kepada seseorang, usaha kita untuk membahagiakan orang lain, mulai dari keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, atau menantu kita, atau saudara ipar kita, atau tetangga kita, siapapun yang kita coba bahagiakan hatinya, kita coba bantu dia. Setelah kita bantu dia, kita tidak mendapatkan balasan apapun dari dia, maka itu tidak masalah. Kenapa? Ada balasan yang jauh lebih baik yang akan memberikannya kepada kita, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sia-sianya. Sehingga Allah mengatakan, inna rahmatallah. Apalagi sih yang kita harapkan selain ini? Memangnya ada yang lebih baik daripada kalimat ini? Apakah kata-kata seseorang, kalau kamu berbuat baik kepada saya akan balas, apakah itu lebih baik daripada kata-kata Allah, inna rahmatallahi qarib? Memangnya ada yang bisa memberikan kepada kita kebaikan yang melebihi kebaikan Allah? Sehingga ketika Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun, kita bilang itu belum cukup ya Allah. Ini orang yang kurang beriman kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa rahmat Allah itu yang paling wasi', yang paling luas, Allah itu paling karim, paling syakur, paling rahim, maka ketika Allah mengatakan inna rahmatallahi qarib, kita bahagia banget, alhamdulillah. Kalau Allah menjanjikan rahmatnya dekat kepada minal muhsinin, para penyayang, maka bersyukurlah menjadi seorang penyayang. Gak akan mungkin orang yang penyayang itu rugi. Gak mungkin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun. Apalagi ini adalah bab kasih sayang, yang kecil dalam bentuk kasih sayang, besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada amalan yang kecil, ada amalan yang besar, tetapi kasih sayang walaupun secara prakteknya mudah, gampang, simpel, kecil, tetapi nilainya di mata Allah itu amatlah besar. Dan Allah itu ngejanjiin banget rahmat bagi orang-orang yang penyayang. Makanya jangan ragu-ragu untuk menjadi seorang penyayang. Jangan pernah hitung-hitungan dalam bentuk kasih sayang. Jangan pernah berharap lebih kepada manusia atas kasih sayang kita. Karena kalau kita berharap lebih kepada manusia, maka Allah juga tidak mau terlibat dalam urusan itu. Libatkan Allah. Kalau kita libatkan Allah, Allah sendiri akan melibatkan manusia. Kalau kita libatkan manusia, manusia gak bisa melibatkan Allah. Libatkan Allah, Allah yang akan mengutus manusia untuk menyayangi kita. Tapi kalau kita melibatkan banyak manusia, mereka walaupun berkumpul seluruh bumi, gak bisa mendatangkan setetes air pun dari kasih sayang Allah. Kenapa? Semuanya ada di tangan Allah. Bukankah hadis Ibnu Abbas berkata demikian? Lau annan nas ijtama'u ala ay yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Wa annan nas law ijtama'u ala ay yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam
wa juffatis suhuf. Kalau manusia semuanya berkumpul, pengen nyenengin kamu, pengen ngebahagiain kamu, pengen memberikan manfaat untuk kamu, mereka nggak bisa ngasih manfaat buat kamu kecuali dengan seizin Allah yang Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Dan kalau mereka berkumpul untuk menyakiti kamu, merugikan kamu, mencelakai kamu, menzolimi kamu, mencurangi kamu, mereka juga nggak bisa mencurangi kamu walau setetes air pun atau sebutir beras pun, kecuali dengan izin Allah yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Makanya udah transaksinya tuh sama Allah aja. Kalau kita transaksi dengan Allah, nanti Allah akan mendatangkan manusia untuk menyayangi kita. Makanya kalau kita pas berkasih sayang, kenapa? Karena Allah. Pas kita memaafkan, kenapa? Karena Allah. Pas kita berlapang dada, kenapa? Karena Allah. Sehingga ketika Allah sering disebut karena Allah, karena Allah, karena Allah, Allah akan mengatakan, lihat hambaku, dia melakukan ini karena aku. Besok kita bilang lagi, lihat lagi hambaku, kata Allah, dia melakukan karena aku. Wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku sayang kepada hambaku itu. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, sayangi dia wahai Jibril. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat, nggak mau bermaksiat kepada Allah dan pasti mengerjakan perintah Allah. Ya Jibril, cintai dia. Maka Jibril saat itu juga mencintai hamba ini. Terus Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat, saat itu juga seluruh malaikat mencintai hamba ini. Lalu seluruh malaikat itu mengumumkan kepada penduduk bumi kecuali jin dan manusia saja, kecuali orang-orang salih. Maka seluruh makhluk mencintai dia. Lalu bahkan hud, ikan di dalam lautan akan berdoa untuk dia dengan kalimat Allahummarham, Allahummarham, ya Allah sayangi fulan, ya Allah sayangi fulan, ya Allah tambahkan kasih sayangmu kepada dia. Apalagi yang kurang dari kalimat Allah? Sesungguhnya Allah cinta, Allah rahmat kepada orang-orang yang berkasih sayang. Karena kalau Allah sudah merahmatinya, menyayanginya, seluruh makhluk akan mencintainya. Tinggal kita tuh niatin aja karena Allah. Itu jauh lebih mudah daripada kita menunggu-nunggu, menanti-nanti, mencari tahu gimana agar kita mendapatkan balasan dari orang itu. Pas tidak dia balas, atau apalagi kalau dia sampai menyakiti kita, kita merasa bahwa kebaikan kita selama ini menjadi sia-sia. Ana inda dhanni abdi bi. Berarti kita akan mendapatkan sesuai dengan prasangka kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bisa dikasih garis bawah atau di bold atau di crop nih. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sehingga ketika kita agak galau dikit dengan kasih sayang kita, kita lagi diuji untuk kasih sayang kita yang di masa lalu, kemudian kita belum mendapatkan balasan dari seseorang, ingatkan diri kita, wasiatkan diri kita dengan kalimat, oh ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Udah selesai. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sudah selesai. Sehingga kita nggak akan terlalu sakit hati ke orang lain, kita nggak akan menyesali amal soleh kita sendiri, kita nggak akan ngungkit-ngungkit, kita nggak akan riak. Karena mengungkit-ngungkit itu dekat sekali dengan riak kan? Ketika kita kecewa, kita akan ngungkit-ngungkit itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalin sedekah kita atau amal soleh kita dengan man. Man mengungkit-ungkit apa yang kita pernah beri, mengungkit-ungkit bentuk kasih sayang kita. Kamu ingat nggak dulu siapa yang membantu kamu? Kamu ingat nggak dulu gimana saya berusaha untuk ngebelain kamu? Kamu ingat nggak dulu? Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita mengungkit-ungkit kepada orang yang kita bantu, berarti kita man. Kalau kita mengungkit-ungkit kepada orang lain yang tidak kita bantu, berarti namanya ria. Nggak ada untungnya. Pas kita kasih tahu ke orang yang kita bantu supaya dia sadar diri, itu namanya man. Maka kata Allah, la tubtilu shadaqatikum. Jadi batal kan? Tubtilu kan jadi batal. Kalau kita ngungkitnya bukan di depan dia, tetapi di depan orang lain, namanya ria'an nas, ria. Maka kedua-duanya itu menggugurkan kebaikan kita. Kenapa kita jadi mengungkit-ungkit? Karena kita nyesel. Soalnya kasih sayang kita tidak berbalas. Kenapa kita mengungkit-ungkit? Karena kita sakit hati, karena kita kecewa terhadap kebaikan kita yang belum mendapatkan balasan dari orang itu. Tapi kalau kepada Allah, kita boleh ngungkit-ngungkit. Asal selama kita nggak marah-marah kepada Allah, kalau kita ungkit-ungkit dikit dengan bahasa yang lembut, Allah senang banget. Allah tahulah kita mah orangnya agak-agak pamrih gitu ya. Kalau kepada Allah sih nggak masalah.
Ada nggak cerita orang yang mungkin amal dia di masa lalu? 3 orang yang terkurung di gua itu kan, ya Allah, saya dulu punya ibu, saya sangat berbakti kepadanya. Jika engkau ridho dengan amal saya itu, selamatkan kami dari gua. Allah selamatin. Orang yang kedua, saya punya pegawai, saya selalu wafa menyempurnakan haknya. Jika engkau ridho maka selamatkan saya, selamat juga. Ya Allah, saya terhindar dari zina karena takut kepadamu. Jika engkau ridho dengan amal saya, selamatkan saya, Allah selamatin. Mengungkit-ungkit amal kita di hadapan Allah namanya munajat. Namanya munajat. Nabi Nuh mengungkit-ungkit amal solehnya di hadapan Allah dengan mengatakan, ya Allah, saya telah berdakwah kepada mereka siang dan malam. Saya menggunakan cara ini dan cara itu, secara diam-diam dan terang-terangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu tidak masalah, itu namanya munajat, syakawa di hadapan Allah. Bahkan kalau kita munajat, curhat kepada Allah itu sampai ada surat curhat di dalam Al-Quran. Coba sebutkan surat apa yang isinya curhat. Al-Mujadilah. Itu kalau kita terjemahin, surat itu adalah surat curhat. Bukankah Mujadilah atau Mujadilah artinya curhat? Tapi kalau Mujadilahnya ke manusia, itu namanya man dan riya. Kalau curhatnya kepada Allah, itu namanya munajat. Nabi Zakaria curhat kepada Allah, Nabi Ibrahim curhat kepada Allah, Nabi Musa curhat kepada Allah. Semua mereka curhat kepada Allah, apalagi Nabi Muhammad. Sampai curhatnya itu diistilahkan bukan lagi munajat, istighatsah. Iltastaghithuna rabbakum di dalam surat Al-Anfal. Ini artinya, kenapa seseorang mengungkit kebaikannya di depan orang yang dia bantu atau orang lain? Karena dia sudah berputus asa menanti balasan dari orang itu, sehingga dia berharap dari orang lain. Kalau kita mengatakan di depan orang yang kita bantu, kita udah putus asa menunggu, akhirnya kita kasih tahu juga biar dia balas, kan? Kalau kita nggak bisa ngasih tahu di depan dia, kita kasih tahu ke orang lain, kita udah berputus asa menunggu balasan dari dia, kita berharap balasan dari orang lain. Minimal orang lain mengatakan kamu itu memang baik ya, cuma kasihan dia tuh orangnya nggak tahu terima kasih dan segala macam. Nah ini berarti kan kita mengharapkan balasan walaupun sekedar pujian dari orang lain. Apa sih untungnya digituin? Bukankah ruginya lebih besar sehingga amal kita nggak ada nilai lagi di mata Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perlu digaris bawah ini kalimat Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang penyayang. Ini kalau status kita sebagai orang yang penyayang. Tapi kalau status kita sebagai orang yang disayang, beda. Jangan pakai kalimat, kamu mah gak usah ungkit-ungkit, kalau gitu kamu udah batal atau amal kamu. Jangan gitu. Kan status kita sebagai orang yang disayang beda dong. Makanya kita harus tahu status kita, update terus status kita tiap hari tuh. Kalau status kita hari ini adalah penyayang, pakailah kalimat ini, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Udah gak usah harapin dari dia. Tapi kalau status kita orang yang disayang, jangan pakai ayat ini. Jangan pakai dalil-dalil yang saya sebutkan tadi untuk mojokin orang yang berkasih sayang kepada kita, malah membuat dia kecewa, kasihan. Udah aja pakai dalil yang lain. Apa itu? Kata Nabi, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang gak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia bukan orang yang bisa berterima kasih kepada Allah.